Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Dika Diana dari kelas 10 MIPA 3. Pada kali ini saya akan memberitahu kalian tentang bagaimana sih proses terjadinya tsunami. Ayo kita tonton. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tsunami adalah gelombang laut dahsyat atau gelombang pasang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Biasanya terjadi di Jepang dan sekitarnya. Tsunami berarti juga rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Tsunami dahsyat juga pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah tsunami Aceh. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 atau lebih dikenal dengan tsunami Aceh terjadi pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat hari Minggu 26 Desember 2004. Epicentrumnya terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Jumlah korban meninggal dunia dari peristiwa alam tsunami Aceh itu disebut mencapai 227.898 jiwa. Gelombang tsunami menyapu pesisir Aceh pasca gempa dangkal berkekuatan 9 skala Richter. Proses terjadinya tsunami yang pertama yaitu gempa bumi membuat dasar laut merekah. Selanjutnya air laut masuk mengisi lubang rekahan sehingga pantai menjadi surut. Lalu lubang di tengah laut terisi penuh, lalu menyemburkan kelebihan air yang ditelannya ke segala arah termasuk pantai. Akibatnya terjadi gelombang yang sangat besar yang menerpa pantai dan dapat mencapai daratan sejauh 5 km. Sobat BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi di dasar laut, longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran di darat yang masuk ke dalam laut, dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat BMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjaman lempeng samudra Indonesia-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tegangan atau stres batuan sampai pada batas elastisitasnya. Selanjutnya terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer horizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer horizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat, namun kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut, serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat di horizon sejajar permukaan air laut. Bagaimana Sobat BMKG? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya ketika kita berada di daerah rawan tsunami. Yang paling penting, jangan termakan informasi yang tidak benar sumbernya ya.
Dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah. Tentu saja karena tsunami ini merupakan pemberian Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Yang kita bisa lakukan hanyalah mencari tahu fakta dan data untuk meminimalisir kecelakaan dan juga tentu saja berdoa agar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.